Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Semangat sekali ya pagi ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa hari ini dipimpin oleh Akbar. Silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Berdoa selesai, Alhamdulillah. Sebelum itu, Ibu mau tanya dulu apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ibu absen dulu ya. Indah, Fitri, Rachel, siapa yang tidak masuk aja? Ada yang bisa angkat tangan, bilang ke Ibu. Oh, masuk semua, Alhamdulillah kalau gitu masuk semua. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok dulu ya. Yang minggu kemarin kan Ibu sudah membentuk kelompok. Hari ini karena kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, kita akan menggunakan kelompok yang kemarin sudah Ibu bentuk. Sekarang silahkan duduk bersama kelompoknya. Masih ingat? Masih, Alhamdulillah. Kelompok 1 di sebelah situ, kelompok 2, kelompok 3 di belakangnya kelompok 2, dan kelompok 4 di sebelah sana. Oke? Ibu beri waktu 5 menit. Sudah siap kelompoknya? Alhamdulillah siap. Oke, Ibu mau mencoba mengingat-ingat tentang materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang apa, Fitri? Iya, tentang kepribadian Nabi Muhammad. Sudah selesai, sudah ulangan juga. Alhamdulillah hasilnya semuanya bagus sekali. Pinter memang anak-anak Ibu ya. Nah, minggu ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Ada yang sudah belajar? Kita akan belajar tentang peristiwa hijrahnya sahabat Nabi Muhammad ke Habasyah. Benar sekali, kita akan belajar tentang peristiwa hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Nah, kenapa sih Bu kok kita harus belajar tentang hijrah ini? Tujuannya apa? Nah, ini adalah pelajaran tentang hijrah yang pertama di kelas 4. Jadi nanti tujuannya ialah kalian bisa mengetahui apa sih itu arti hijrah. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui sebab-sebab hijrahnya sahabat. Kenapa sahabat ini kok hijrah ke Habasyah? Kemudian bagaimana peristiwa hijrahnya sahabat ini ke Habasyah? Dan kita juga akan mempelajari tentang kesabaran sahabat selama beliau-beliau ini hijrah dari Mekah ke Habasyah. Nah, manfaatnya kita bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh para sahabat ketika mereka hijrah dari Mekah ke Habasyah. Bagaimana kesabaran beliau-beliau ini, bagaimana kegiatan beliau-beliau, kita akan mengambil hikmahnya. Oke, siap? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau dengar semangat kalian dulu. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu akan tanya terlebih dahulu. Habasyah itu ada di mana, Bu? Ada yang tahu Habasyah itu ada di mana? Nah, di sini Ibu sudah punya gambarnya. Jadi, letak Mekah itu ada di sebelah utara. Nah, untuk pergi ke Habasyah, ini Habasyah itu letaknya ada di benua Afrika. Jadi, harus melewati lautan, yaitu Laut Merah. Jadi perjalanan yang dilakukan oleh sahabat ini sangat panjang dan tentunya pasti sangat melelahkan karena beliau-beliau itu pada zaman dahulu tidak ada alat transportasi yang secanggih sekarang. Jadi beliau ini bagaimana bisa sampai ke Habasyah? Nanti akan Ibu jelaskan di peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi bagaimana peristiwa hijrah ke Habasyah akan kita bahas nanti. Sekarang kita akan pertama tahu dulu apa itu arti hijrah. Dibuka dulu bukunya halaman 36. Semuanya sudah? Nah,
Itu paragraf yang paling pertama. Silahkan dibaca Adel. Silahkan dibaca. Apa pengertian hijrah? Ya, jadi dari yang sudah dibaca Adel, apa pengertian hijrah anak-anak? Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau pada peristiwa hijrah ke Habasyah ini, berarti berpindah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Habasyah. Benar sekali. Nah, selanjutnya di balik bukunya halaman 37. Kita akan mempelajari tentang sebab-sebab hijrahnya sahabat dari Mekah ke Habasyah. Kenapa Bu kok sahabat-sahabat ini kok hijrah? Kenapa kok tidak menetap saja di Mekah? Kenapa Bu keadaan di Mekah? Nah, jadi waktu itu keadaan di Mekah itu sangat tidak memungkinkan untuk kaum muslim tinggal di sana. Jadi kaum muslim di sana itu disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Jadi di sini Nabi Muhammad itu, ya Allah, kok kaumku menderita seperti ini. Nabi Muhammad tidak tega melihat umatnya disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Jadi Nabi Muhammad itu berpikir bahwa sepertinya umatku ini harus tinggal di negara lain untuk sementara waktu untuk menghindari kesusahan ini. Gitu anak-anak. Paham semuanya? Nah, hijrahnya sahabat ini ke Mekah yang pertama karena siksaan kaum kafir Quraisy seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, karena siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin ini, keadaan Mekah di sana sangat memprihatinkan. Kemudian penyiksaan apa saja yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin itu dianiaya. Bahkan kaum kafir Quraisy tidak segan-segan membunuh kaum muslimin. Oleh karena itu, kemudian Nabi Muhammad ini menyarankan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Mengapa kok Nabi Muhammad ini menyarankan negeri Habasyah sebagai tujuan sahabat ini hijrah? Karena Nabi Muhammad itu mengetahui bahwa negeri Habasyah ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Najasyi, yang beliau ini orangnya tidak memilih-milih dan menegakkan keadilan. Nah, bagaimana peristiwa hijrah ke Habasyah? Ibu akan ceritakan menggunakan buku yang sudah Ibu buat. Nah, peristiwa hijrah ke Habasyah. Jadi, hijrah ke Habasyah ini dibagi menjadi dua. Ada hijrah yang pertama dan ada hijrah yang kedua. Kita akan membahas hijrah yang pertama terlebih dahulu ya anak-anak. Hijrah yang pertama. Nah, hijrah ke Habasyah yang pertama ini dilakukan pada bulan Rajab tahun kelima kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, yang hijrah pada hijrah ke Habasyah yang pertama ini jumlahnya hanya sedikit, yaitu terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Siapa saja Bu itu orangnya? Yang pertama adalah Utsman bin Affan dan Ruqayyah, ini istrinya. Kemudian yang kedua Abu Hudzaifah dan Sahlah binti Suhail. Kemudian Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah dan Ummu Salamah, Utsman bin Maz'un, dan yang terakhir adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, ini dipimpin, hijrah yang pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Bagaimana mereka bisa sampai ke Habasyah? Yang pertama, mereka berjalan dulu mengendap-endap ketika malam hari. Jadi tidak ada kaum kafir Quraisy yang mengetahui. Mereka berjalan hingga sampai di pantai yang namanya Pantai Syuaibah. Di sana ada perahu. Kemudian beliau-beliau ini
menyeberang menggunakan perahu yang sudah bersandar di pantai Ju'aibah. Kemudian mereka menyeberang dan tiba di Habasyah. Ketika tiba di Habasyah, kaum muslimin ini disambut dengan hangat oleh warga negeri Habasyah. Kemudian kaum muslimin oleh Raja Najasyi ini ditempatkan di Megash, di sebelah utara provinsi Tigray. Nah, kaum muslimin tinggal di sana, menetap di sana. Kemudian umat muslim sudah hidup tenang ya di sana. Setelah 3 bulan, umat muslim mendengar kabar bahwa keadaan di Mekah ini sudah kondusif, sudah baik. Kaum muslim di sana tidak lagi disiksa oleh kaum kafir Quraisy, atau istilahnya antara dua golongan ini sudah baikan dan tidak ada lagi perseteruan. Nah, akhirnya kaum muslimin yang ada di Habasyah ini ingin memastikan benar atau tidak berita tersebut. Jika benar, maka beliau-beliau yang ada di Habasyah ini berniat untuk kembali ke Makkah. Ternyata tunggu dulu. Yang berangkat kembali ke Mekah adalah Utsman bin Maz'un kembali ke Mekah sendirian. Jadi Utsman bin Maz'un ini memastikan keadaan di Mekah apakah sudah kondusif sesungguhnya atau tidak. Jadi beliau berangkat ke Mekah sendirian. Ternyata sampai di sana berita kondusifnya Mekah ini adalah berita yang dibuat-buat oleh kaum kafir Quraisy untuk mengelabui kaum muslimin yang ada di Habasyah. Apa yang terjadi? Terjadilah hijrah yang kedua. Oke, sebelum itu Ibu mau memastikan bahwa kalian benar-benar mendengarkan ya, benar-benar paham. Ibu akan membagikan dulu lembar kerjanya. Nah, di lembar kerja ini sudah ada kolom-kolom untuk kalian mengisi. Jadi apa yang Ibu katakan, kalian isi. Karena tadi Ibu terlambat memberikan ini, jadi Ibu akan memberi waktu lebih kepada kalian untuk menulis terlebih dahulu. Ibu akan menyiapkan reward untuk kalian, nanti ada kuis, oke? Nah, jadi setiap kelompok ya, ini tugasnya setiap kelompok menuliskan apa yang sudah Ibu ceritakan. Di sini juga sudah ada soalnya, mulai dari yang pertama tadi, apa arti kata hijrah, oke? Oke, semua kelompok sudah dapat. Sekarang Ibu beri waktu untuk menulis apa yang tadi sudah Ibu ceritakan. Kalau ada yang tidak paham atau ada yang lupa, silahkan bertanya kepada Ibu ya. Tidak usah ramin. Nanti yang tidak paham silahkan tanya ke Ibu saja, jangan tanya ke kelompok lain ya. Tanya ke Ibu. Oke, silahkan ditulis. Ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Apa yang ditanyakan, Bu Fran? Berapa orang tadi yang hijrah? Yang hijrah tadi ada 15 orang. 10 orang pria dan 5 orang wanita. Siapa yang memimpin? Masih ingat? Utsman. Utsman? Ya, benar sekali. Diingat-ingat nanti karena kuisnya berkaitan dengan materi ini. Oke? Sudah selesai? Coba yang sudah selesai di antara 4 kelompok angkat tangan. Siapa yang sudah selesai duluan? Oh ya, kelompok 1 sudah selesai. Ibu kasih reward karena sudah selesai terlebih dahulu. Ditempel di lembar rewardnya ya. Sip, bagus. Oke, karena sudah selesai semua, kelompok 1 sampai kelompok 4, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan hijrah ke Habasyah yang kedua. Nah, bagaimana terjadinya hijrah ke Habasyah yang kedua ini? Tadi pada hijrah yang pertama, kan sudah Ibu ceritakan bahwa Utsman bin Maz'un dari Habasyah kembali ke Mekah. Untuk apa? Untuk memastikan apakah keadaan di Mekah itu sudah benar-benar kondusif atau tidak, sebagaimana yang sudah diberitakan. Nah, sesampainya di Mekah, ternyata berita ini tidak benar dan kaum kafir Quraisy tetap menindas umat muslim hingga menganiaya, hingga membunuhnya, tetap seperti ketika sebelum Utsman bin Maz'un ini hijrah ke Habasyah. Jadi
terjadilah hijrah ke Habasyah yang kedua. Kapan terjadinya? Yaitu 3 bulan setelah hijrah yang pertama. Kemudian pada hijrah yang kedua ini, yang ikut hijrah lebih banyak daripada hijrah yang pertama, yaitu sebanyak 83 orang pria dan 18 orang wanita. Kalau yang pertama tadi dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Utsman bin Affan. Pada hijrah yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian setelah tinggal di Habasyah, kaum muslimin yang hijrah ini, kaum kafir Quraisy mendengar bahwa kaum muslimin ini hijrah ke Habasyah, ke negerinya Raja Najasyi. Akhirnya, apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy? Kaum Quraisy mengirim utusan untuk menghadap Raja Habasyah, yaitu Raja Najasyi. Siapa kaum yang disuruh oleh kaum kafir Quraisy untuk menghadap ke Raja Habasyah? Namanya ialah Amr bin Ash dan Imarah bin Walid. Dua orang ini diperintahkan oleh kaum kafir Quraisy untuk membujuk Raja Najasyi agar Raja Najasyi mengusir kaum muslimin yang tinggal di Habasyah. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi? Tentu saja Raja Najasyi tidak menggubris, tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh kedua orang utusan kaum kafir Quraisy ini. Jadi Raja Najasyi tetap membiarkan kaum muslimin tinggal di Habasyah. Nah, setelah tinggal di Habasyah cukup lama, akhirnya akan terjadi hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang akan kita bahas setelah ini. Yang dilakukan sahabat setelah itu ialah ada beberapa yang mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan ada juga yang menetap di Habasyah untuk menyebarkan Islam di sana, untuk berdagang juga. Jadi Habasyah ini adalah negeri pertama di benua Afrika tadi yang sudah Ibu jelaskan, yang tempat menyebarnya agama Islam. Oke, sekarang Ibu beri kesempatan kalian untuk menulis apa yang sudah Ibu ceritakan. Oh, ada yang tadi sudah sambil menulis, bagus sekali ya. Nanti kalau sudah selesai, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya dari kesabaran sahabat ketika hijrah ke Habasyah. Oke anak-anak? Silakan ditulis terlebih dahulu ya. Sudah selesai menulisnya anak-anak? Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kesabaran sahabat ketika hijrah ke Habasyah. Yang pertama ialah sabar. Jadi sahabat-sahabat ini sangat sabar dalam menghadapi kekejaman kaum kafir Quraisy sebelum beliau ini hijrah ke Habasyah, ketika beliau ini berada di Mekah. Yang kedua ialah tabah dalam menghadapi segala siksaan, hinaan, dan cacian yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah sebelum hijrah ke Habasyah. Kemudian, meskipun kaum kafir Quraisy mengancam sedemikian rupa, kaum muslimin tetap teguh beriman, mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat ialah rela berkorban apapun, bahkan hingga nyawa, demi untuk mempertahankan keimanan beliau-beliau ini. Jadi itu adalah sebagian dari yang bisa kita teladani dari apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat ketika waktu itu hijrah ke Habasyah. Paham anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Paham semua ya berarti? Ini sudah ditulis di lembar kerjanya tadi? Sudah. Kalau sudah, silahkan lembar kerjanya dikumpulkan di meja Ibu Guru di depan ya. Oke? Sekarang, kalau sudah mengumpulkan semua, kita akan lanjut ke kuis yang akan Ibu berikan untuk kalian. Dan yang bisa menjawab mendapatkan nilai plus ditandai dengan smile yang Ibu berikan kepada kalian. Oh ya, kuisnya closed book ya, tidak boleh membuka buku. Oke, siap?
Ibu akan membacakan soal-soal kuisnya. Oh ya, ini tadi kan kalian duduknya berkelompok. Ini nilainya individu. Jadi, silakan kalian cepat-cepat menjawab. Angkat tangan ya, yang bisa menjawab angkat tangan. Kalau belum ditunjuk ibu guru tapi sudah menjawab, tidak boleh. Tidak mendapatkan smile dari ibu guru karena tidak menaati peraturan. Jadi peraturannya angkat tangan dulu, ibu guru tunjuk, baru kamu menjawab. Siap? Oke, siap. Bukunya ditutup semua, tidak ada yang boleh melihat buku. Kalau kalian bisa menjawab, berarti tadi kalian memperhatikan ketika ibu menjelaskan. Dan kalian tadi kan berdiskusikan dengan kelompoknya untuk mengisi lembar kerja yang ibu berikan tadi. Oke? Sekarang ibu akan memulai soal yang pertama. Apa pengertian hijrah? Alvin, apa? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Benar sekali. Nah, ini buat Alvin, disimpan ya. Selanjutnya, ibu pegang aja. Selanjutnya, berapa orang yang ikut pada peristiwa hijrah ke Habasyah yang pertama? Indah, silakan. Ada 15 orang. 15 orang itu apa saja? Siapa saja? Pria dan wanitanya. Ada 10 orang pria dan 5 orang wanita. Benar sekali. Selanjutnya, oh ini buat Indah lupa. Maaf ya. Selanjutnya, siapa yang memimpin pada hijrah yang pertama? Loh, lupa ini. Gak ada yang angkat tangan? Andre? Ya. Siapa Andre? Usman. Ya, Usman siapa? Usman bin Affan. Benar sekali. Ini Andre. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keberapa ini? Keempat ya. Siapa yang memimpin pada hijrah ke Habasyah yang kedua? Siapa? Lupa semua ini. Ibu kasih clue. Huruf depannya J. Sofi, ya. Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Benar sekali, Sofi. Untuk Sofi ya? Ya, sama-sama. Pertanyaan kelima. Sebentar. Pertanyaan kelima. Oh ya. Siapa nama utusan kaum kafir Quraisy yang diutus untuk menemui Raja Habasyah? Siapa? Ada 2 orang. Menyebutkan satu saja tidak apa-apa. Nanti satunya disebutkan teman yang lain biar lebih banyak yang dapat reward. Ya, silakan. Bildan. Amr bin Ash. Ya, benar sekali. Ini untuk Bildan ya. Ada satu lagi. Karena ada 2 orang yang diutus oleh kaum kafir Quraisy. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, Keisha. Imarah bin Walid. Oke, ini untuk Keisha. Nah, jadi dari pelajaran hari ini, apa kesimpulannya? Tunggu, Ibu akan menunjuk setiap kelompok untuk mengambil kesimpulan dari yang pertama. Kelompok 1, oh Ibu dulu, tentang hijrah, bahwa hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kelompok 1, silakan disimpulkan tentang sebab-sebab hijrah ke Habasyah. Silakan, hasil diskusinya tadi masih ingat kan? Ya, silakan diutarakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya benar sekali. Yang ketiga, yang lainnya yang menjawab, jangan hanya Andre saja. Yang ketiga, ya yang keempat, benar sekali. Bagus kelompok 1. Kelompok 2 tentang peristiwa hijrah yang pertama. Kapan terjadinya? Ya, kemudian dipimpin oleh Utsman bin Affan. Kemudian beliau berjalan sampai pantai Ju'aibah. Ditempatkan di mana? Di Habasyah.
dinegas. Benar sekali. Wah, kelompok 1 sampai 4 ini semuanya hebat. Kemudian yang kembali ke Mekah karena mendengar berita siapa? Utsman bin Maz'un. Benar sekali. Lanjut ke kelompok 3 tentang hijrah yang kedua. Ada berapa orang yang hijrah pada hijrah yang kedua? Ya, ada lebih banyak daripada hijrah yang pertama yang hanya 15 orang. Kemudian dipimpin oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian apa yang dilakukan kaum kafir Quraisy mendengar bahwa kaum muslimin ada yang hijrah ke Habasyah? Ya, mengutus utusan yang bernama Amr bin As dan Imarah bin Walid. Kemudian ditolak atau diterima permintaannya oleh Raja Habasyah? Ditolak. Hingga sahabat-sahabat ada yang menetap di Habasyah dan ada yang mengikuti hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian kelompok 4 yang terakhir yang bisa kita teladani dari kesabaran sahabat ketika hijrah ke Habasyah. Silakan kelompok 4. Ada 4. Oh, tidak bisa lihat ini ya, tidak boleh lihat ini. Ya, yang pertama sabar, kemudian rela berkorban. Siapa lagi? Yang terakhir teguh beriman. Benar sekali. Nah, itu tadi adalah kesimpulan dari apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir yang sudah Ibu jelaskan menggunakan Big Book ini tadi. Nah, setelah kita mempelajari semua pelajaran tentang peristiwa hijrah ke Habasyah, berarti minggu depan kita akan apa? Ulangan harian. Benar sekali, kita akan ulangan harian tentang bab ini. Mudah kan anak-anak? Iya, tadi bisa jawab semua pertanyaan yang Ibu berikan. Berarti besok waktu ulangan harian harus mendapat nilai bagus ya, belajar yang maksimal. Oke, ada yang ditanyakan terakhir ini sebelum minggu depan kita ulangan harian. Ada yang ditanyakan tentang peristiwa hijrah ke Habasyah. Habasyah itu di mana? Loh, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa Habasyah itu berada di benua Afrika, jadi jauh sekali dari Mekah. Ya, ini gambarnya. Nanti bisa kalian lihat lebih dekat ketika istirahat ya. Jadi sangat jauh. Sudah ada lagi yang ditanyakan. Oh iya, Ibu mau tanya, apa yang paling sulit dari yang kita pelajari hari ini? Ada 4 tadi kan? Sebab, kemudian hijrah yang pertama, hijrah yang kedua, dan kesabaran. Apa yang paling sulit? Tidak ada yang sulit. Wah, anak-anak Ibu ini memang hebat sekali. Pintar kalian. Oke, berarti Ibu anggap semuanya sudah paham ya ini materinya? Oke, sudah. Minggu depan kita ulangan harian. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Dipimpin doa oleh Sofi, dipimpin doa teman-temannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah pelajaran hari ini selesai. Dimasukkan bukunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sepatunya nanti dipakai di luar kelas. Oke, sudah tidak ada yang ketinggalan. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang anak-anak. Hati-hati di jalan ya.